Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ulil amri, para pemimpin yang ada di lingkungan kita. Yang pertama Pak RW, hadir Pak RW awak Pak. Yang mana Pak RW awak Buya? Anda datang? Pak RT. Setelah Pak RW. Yang mana Pak RT awak? Ujanai, Masya Allah. Kemudian Ketua Pengurus Musallah At-Tahiriyah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ketua beserta seluruh jajarannya sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang teristimewa, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, jamaah salat tarawih dan witir, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita sudah masuk malam ke-21. Ambo tinggal di Pokan, di dekat Kubang, perbatasan Marpoyan. Jadi kalau tempat kami kini go malam ke-20. Nyo ikut pemerintah. Kalau awak siko malam ke-21. Ada jamaah bertanya ke ambo di Pokan, Buya, mana yang batu ko? Ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah Buya? Dan jawab, kedua batu ada dalil masing-masing. Kalau pemerintah pakai sistem ruqyat, ditengoknya hilal. Kalau Muhammadiyah sistem hisab. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi, puasa kalian kena ru'yat. Wa uftiru li ru'yatihi, lebaranlah kalian, Idul Fitri lah kalian kena ru'yat, menengok hilal. Tapi kalau tidak nampak hilal, kata Nabi, fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, lengkapkan hitungan Sya'ban 30 hari. Berarti sistem hisab. Jadi sistem yang dipakai pemerintah, Jom Muhammadiyah, kedua botwe. Yang tak botwe itu puasa stokar sperben. Kenapa stokar sperben Pak? Ada sperben di Bangkinang, stokar di lu. Pokan kak ni. Lapon penumpang, baunya naik, inyo naik kemudian. Sampai di Panam, yang turun pertama penumpang atau stokar? Stokar. Inyo naik kemudian, tapi turun pertama. Puasa stokar kau yang tak boleh. Puasa ikut Muhammadiyah atau pemerintah mulai? Awak ikut pemerintah Ustaz. Mantap. Pas ayayo, puasa kini lah makan apa? Awak ikut Muhammadiyah Ustaznya. Kau kacau kok. Jadi lomak di inyo aja. Kau tak boleh apa ibu. Ya, terserah awak ikut ru'yat atau hisab, keduanya botwe. Yang tak boleh, yang tak botwe itu puasa stokar.
Nah, jadi mudah-mudahan awak malam ke-21 ku apa ibu tetap istiqomah. Tadi yang bertanya Bang Amri tadi agak kurang jamaah. Apakah dek memanglah hukum alamnya masyarakat awak aku tambah tujung tambah hilangnya kan? Atau tadi dek hujan ustaznya. Mudah-mudahan karena hujan. Ya. Mudah-mudahan besok ndak hujan jamaah awak di musola ko penuh. Biasa sampai berapa sab Bang Amri? Musola awak ko. Kalau sampai kami di Pokan, di Panam, di Kubang, itu Masya Allah, Ramadan pertama mulai penuhnya. Seminggu pertama, seminggu kedua mulai hilang. Tapi hilang-hilang timbue, lebih banyak hilang pada timbue. Minggu ketiga, tinggi sasap leh. Sab kedua ketiga tu, ya izinnya mesti kan nampak. Bila 5 hari menjelang Idul Fitri, tinggi seorang imam, seorang makmum. Itu pun apa-apa lah baumu. Anak muda tak ada nampak. Nauzubillah min zalik. Itu penyakit masyarakat awak. Jadi apa ibu kalau ditanya orang apa nikmat yang tinggi? Nikmat yang tinggi pertama beriman. Di atas iman apa? Beramal soleh. Di atas amal soleh apa? Istiqomah dalam kesolehan. Jadi apa ibu yang hadir di musola malam ke-21 kok? Itulah uang-uang yang istiqomah. Maka supaya kita istiqomah, ada doa yang diajar oleh Nabi kita. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang bolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan dalam ketaatan kepada engkau. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin. Baca itu apa ibu ketika berdoa selesai solat. Supaya apa? Supaya Allah istiqomahkan hati kita dalam ketaatan. Karena nikmat taat itu nikmat yang paling tinggi. Kemudian di belakang daripada itu, bersama-sama kita sebagai umat Nabi memperbanyak solawat dan salam. Kita kirimkan ke Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan solawat yang sering, yang tawi kita ucapkan, insya-Allah berbuah syafaat di yaumil mahsyar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ke-21 ko sengaja diundang agak jauh seketik. Ya, dari Pokan. Cuma bawah sikonya kan. Malam iko kita mengkaji nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Peristiwa ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pedoman umat Islam. Pedoman yang pertama. Maka kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu apa ibu? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi. Jadi kalau pedoman kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Al-Quran satu-satunya kitab yang indah pona berubah sejak diturunkan Allah melalui Jibril pada Nabi Muhammad. Sampai hari kiamat Al-Quran tidak pernah berubah. Harokatnya, titiknya, satu huruf pun Al-Quran indah adonan berubah. Ini satu-satunya kitab suci milik umat Islam yang tidak berubah, tidak ada edisi revisinya. Apa keistimewaan Al-Quran selanjutnya? Keistimewaan Al-Quran, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat, ada mengatakan tanggal 17, ada mengatakan tanggal 27 Ramadan. Yang jelas Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu satu Al-Quran Allah turunkan, 30 juz Allah turunkan. Lalu dari langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun lebih kurang kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Al-Quran yang pertama turun itu di bulan Ramadan
ketika Nabi beruzlah di Gua Hira. Malam itu Nabi beruzlah di Gua Hira. Mengapa Nabi di Gua Hira? Memikirkan kondisi umatnya, memikirkan kondisi orang kafir Quraisy yang hidup dalam kondisi jahiliyah. Ketika Nabi berada di Gua Hira, malam itu tiba-tiba datang uang baju putih, Pak, baju putih. Siapa yang datang tuh ibu-ibu malam itu ke Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Tapi Nabi tidak tahu itu malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril, tiba-tiba di peluknya Nabi dari belakang. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad. Baca hai Muhammad. Apa kata Nabi? Nabi kan tak bisa baca tulis. Ma ana biqari. Aku tak bisa membaca, kata Nabi. Lalu Jibril kemudian mengulang, Iqra ya Muhammad. Takutlah Nabi. Coba bayangkan Pak, Bu, ya. Awak kini kok, ibu-ibu lah. Ya. Awak tinggi seorang di rumah, Bu. Apa kebetulan pergi ke Bangkinang malam tuh? Jam 11 malam. Mati listrik. Siko pakai token, Bu? Enggak. Mati listrik, dimatiin di PLN. Mati listrik. Jam 12 malam. Tiba-tiba di belakang awak nampak orang baju putih, toga. Ditengok di dadonya, upo bolong lo dadonya. Kio-kio takut enggak ibu-ibu? Itu yang diasuhkan oleh Nabi. Ketika di Gua Hira, dipoluk oleh malaikat Jibril, berbaju putih, tidak tahu dari mana datangnya. Disuruhnya Nabi, Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Kata Nabi, dia tidak bisa membaca. Sampai 2 kali. Yang ketiga, dibacakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Jibril membaca ayat tadi, tiba-tiba dilopekannya Nabi. Nabi lari ketakutan keluar dari Gua Hira. Ketika sampai Nabi di bawah Gua Hira, Nabi mandang ke belakang, nampaklah malaikat Jibril tuh. Dalam riwayat dikatakan dia berdiri bainas sama'i wal antara langit dan bumi. Berarti malaikat Jibril itu Pak Bu, togaknya tidak menjojak kakinya ke tanah. Itu nampak oleh Nabi Muhammad. Antu Nabi tambah takutnya. Ndak Nabi, ndak awak, bapak ibu. Coba bayangkan pulang awak dari suau kau, dari musola kau malam. Ya. Tiba-tiba nampak orang baju putih togak di belakang. Tengok kaki nak menjojak ke tanah. Kira-kira golak awak tu takut ibu-ibu. Antu takut awak. Itu yang diasuhkan oleh Nabi. Nabi pulang. Sampai di rumah beliau diselimuti oleh Khadijah. Diselimuti Khadijah, Rasulullah tidur. Besok paginya baru Rasulullah dibawa oleh Khadijah ke paman beliau yang seorang pendeta ahlul kitab, pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu yang menyawibkan Nabi, "Hai Muhammad, yang datang semalam kepada engkau itu bukan jin, bukan hantu belau, bukan hantu kelelek, tapi yang datang apa? Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan kini datang kepada engkau hai Muhammad." Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi pertama kali di Gua Hira. Dan Al-Quran sebagaimana yang bos sebutkan tadi, indak pona baubah sejak diturunkan kepada Nabi sampai hari kiamat besok. Udah Allah jamin ndak pernah baubah satu huruf pun. Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, wa inna lahu lahafizun, kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak akan pernah berubah. Ini keistimewaannya. Mulai ketika diturunkan di Gua Hira sampai akhir zaman, Al-Quran tidak pernah berubah. Kemudian keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini disebutkan
oleh Allah, syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi segala penyakit di dalam hati. Apa penyakit awak pak di dalam jiwa kita, di dalam diri kita? Ubeknya Al-Quran. Ada di masyarakat awak misalnya, uang konai penyakit gangguan jiwa. Apa ubeknya? Jen copek dibawa ke rumah sakit jiwa di Panam. Apa ubeknya? Bacakan Al-Quran kepadanya Pak Bu. Bacakan surah Al-Kahfi, hembuskan ke air minum, minumkan. Ada di masyarakat awak kau orang stres, ya, ibu-ibu misalnya, stresnya, memokyok-mokyok, menangi-nanginya, dah apa stres? Upo lakinya babi ni gadi misalnya, ndak setujunya, stres, memokyok-mokyoknya. Jangan dibawa ke psikolog, ke psikiater, jangan dibawa ke rumah sakit copek. Bacakan Al-Quran, surah Al-Kahfi, hembuskan ke air minum, minumkan ke beliau. Al-Quran syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Al-Quran. Gelisah kita, banyak beban pikiran, bawa baca Quran. Apa-apa banyak masalah, misalnya ada masalah juana, ubeknya Pak Bu, Al-Quran awak buka, supaya masalah awak tu diringankan oleh Allah. Ibu ada masalah misalnya jual suami, jual laki, jual anak, jual menantu, jual cucu. Ubeknya apa? Supaya hati awak tenang, banyak buka Al-Quran. Apalagi ini bulan puasa, banyak buka Al-Quran. Biasa di musola awak ada tadarusnya Bang Amri. Ngaji wak di masjid, di musola awak, buat lingkaran tadarus, baca Al-Quran. Agar apa? Agar Al-Quran itu memberikan pengobatan ke hati kita. Apa-apa tadarus, ibu-ibu tadarus. Ya, insya Allah kalau ada penyakit di hati kita, Allah sembuhkan. Sudah tadarus di musola atau di masjid, pulang ke rumah, Pak, Bu, buka Al-Quran balik. Tadarus lawak di rumah. Sama siapa tadarus? Apa-apa, Bu, ibu, Bu orang rumah tadarus, Pak. Ibu, Bu, anak tadarus, Bu. Ya, jen banyak, jen lope anak awak banyak buka handphone, banyak buka Al-Quran. Usak masyarakat awak kini anak-anak muda gara-gara jarang buka Al-Quran, banyak megang handphone. Ambo, Masya Allah, di tompek lingkungan Ambo, di Pokan, tua muda, godang ketek, usak. Gara-gara apa Pak? Gara-gara handphone. Selesai ambo ceramahnya, tiap malam kami ceramah kan di masjid-masjid, musola-musola. Ada salah satu tompek di Pokan tuh. Selesai ambo ceramah di masjid tuh, terasnya lowe. Weh lawak kalu, tengok nampak apa tuh di teras buat lingkaran. Dan sangko tadarus tadi. Tengok uponya main handphone. Apa yang dimainkan? Main slot Pak Bu. Main judi slot di handphone kok. Dulu main judi Pak Bu, pakai ke somak-somak di kampung, ya Bang Amri ya, tahun 2000 ke bawah, main kartu, bontang lah piak somak-somak main kartu, atau judi adu ayam. Kini main judi di kamar bisa, judi online, boleh chip idui payah tapi ada piti boleh chip, itu main slot, kadang di rumah saji, kadang di rumah. Ini usak masyarakat. Siapa pelakunya? Banyak laki-laki, besar, kecil, tua, muda. Orang tua-tua, anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak SMP, sibuk main judi online. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kampung awak perlu jambu kok apa-apa, tidak ada yang contoh itu. Alhamdulillah tidak ada loh Bang Amri ya. Dalam musola kok tidak ada. Dilu tidak juga ada loh ya. Ada. Na'udzubillah min zalik. Ikut penyakit kok Pak Bu, banyak dilakukan oleh laki-laki. Kalau padusi, ada yang usah di handphone, ada. Kalau padusi lain loleh Bu. Ngapa main judi slot adanya? Tidak ada. Tapi perlu kalau padusi, si buik buat foto-foto, buat video untuk TikTok. Untung alhamdulillah di Siko masyarakat tidak hobi TikTok. Buat video TikTok Bu. Cuma pun buat video TikTok tuh, di lotangnya handphone,
di dekat pot bunga depan rumahnya, dekat pagar rumah. Pasang jilbab bu. Saya tu dia ambui lah. Asyik itu ada buat video joget-jogetnya. Saya tu dimasuknya ke Facebook, dimasukkan ke Instagram. Siapa yang nonton? Yang nonton Pak RW, Pak RT, warga. Boleh tak ibu-ibu? Haram hukumnya. Wak buat video itu, banyak orang nonton joget-joget tu. Semakin banyak orang nonton, semakin banyak dosa mengalir ke kita. Demi Allah, seandainya awak mati, meninggal ketika itu, meninggal awak, Pak, Bu. Bayangkan, dosanya mengalir ke kita. Itu yang disebut dengan dosa jariah tu. Dosa yang mengalir ke kita walaupun awak lah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Lah masuk ke dalam kubur, dosa itu mengalir kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Maka apa ibu tanggungjawab kita bersama jamaah musolah untuk membok anak-anak muda di lingkungan kita bersama kembali untuk membuka Al-Quran. Pulang ke rumah bekok nampak anak-anak bujang, nampak anak-anak gadis awak asik main handphone, ambil handphonenya tu. Apa dia ambil handphone dan mak? Apa dia ambil handphone dan teknya? Iko nak bulan puasa Al-Quran yang dibaca, buka Al-Quran. Kalau ada penyakit di hati kita, Al-Quran tu yang mengubeknya apa ibu. Jadi di masjid, di musola awak tadarus baca Quran, di rumah kita pun tadarus baca Quran. Ambo 3 hari setelah Ramadan potang, lah 3 hari masuk Ramadan potang, ada satu pasangan suami istri di Kubang, laki bini, datang ke rumah. Laki bini kok lah sepakatnya Pak Bu nak baca ai. Masih muda, anaknya masih bodoh, ketek-ketek. Anak pertama tak salah usianya 5 tahun. Anak yang kedua usianya 3 tahun. Nak baca ai. Yang bininya kok jamaah pengajian ambo. Ambo tanyalah, apa dek nak baca ai? Ibu jocu nya wang awak kan, wang awak kampar kok dia panggil. Ibu jocu apa nak baca ai? Nak berpisah. Katanya Pak Bu, alasannya nak berpisah, nak baca ai. Ndak ada kecocokan. Dan tanya, kecocokan condo apa ndak ada kok? Kalau disebut ndak ada kecocokan, iku anak lah bodoh Cocok condo apa? Rupanya apa ibu? Setelah dia tanya, lakinya kok setiapnya pulang ke rumah, buka pintu, nampak muka bininya tu, mohon maaf kok, cono nengok antu belau. Buuk aja nampak bininya kok. Bini cuma itu je. Pulang laki, nengok laki tu deh. Cuma antu kelelek. Jadi apa masalahnya? Masalahnya hati laki bini kok gersang. Tak pernah babok zikir, tak pernah membok baca Quran. Ketika ambo tanya ke lakinya kok, Masya Allah, iko memang miris ambo mendengarnya Pak Bu. Ambo tanya, iya Ustaz, bila terakhir baca Quran? Ambo tanya tuh Pak Bu. Di kota itu hari ketiga Ramadan tuh potang. Bila terakhir baca Quran? Apa jawabannya? Den Ustaz, baca Quran lah khatam dan baca Quran Ustaz. Terkejut lah awak kan. Awak aja Ustaz alun khatam Quran lah 3 hari Ramadan. Ini bau hari ketiga Ramadan lah khatam Quran. Masya Allah luar biasa gocu dan sawi macam itu kan. Bila khatam? Dulu Ustaz katanya, kau tu wisuda MDA katanya. Wisuda MDA. Anak lah bodoh. 80 tahun tu Bang Amri. Pakai tua. Katanya lah khatam Quran. Jadi setelah khatam tu makasuinya berarti lah selesai, tidak perlu buka Al-Quran. Makanya hatinya bermasalah, berpenyakit. Laki bini kau tahu batangkau bakalau. Dia apa? Rupanya jarang membuka Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Jadi iko pelajaran bagi kita bersama kok apa-apa ibu-ibu. Kalau ada besok anak kemenakan kita, adik kita, ya, babanta tawinya di rumah, ya, ko tanggung jawab Pak RT, ketua musola, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat.
Tolong kalau ada laki bini yang tawi berbantah bakalau, tolong ajak laki bini itu buka Al-Quran tiap malam, baca Al-Quran di rumah tiap malam. Karena uang yang jarang baca Quran itu memang hatinya tuh somak. Maka ubeknya adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pesan ambu kepada kita di malam nuzul Quran kok, banyaklah membuka Al-Quran di rumah kita, ya. Kurangi buka handphone, kurangi mandangau lagu-lagu yang tak bermanfaat di rumah kita. Jenado jamaah musola kita kok Pak Bu, pulang ke rumah yang dibukanya handphone, bukanya YouTube, yang diputaunya lagu dangdut, yang diputaunya lagu janda pirang. Jangan sampai ada jamaah kita yang macam itu. Al-Quran yang dibuka. Nih, Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah katakan, Rasulullah sebutkan, apa kata Rasul? Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Ini perintah Nabi Pak Bu kepada kita. Apa disuruhnya? Perbanyak buka Al-Quran di rumah. Fa inna baitallazi, karena rumah yang jarang di dalamnya yuqra'ul Quran, dibaca Al-Quran, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yaksaru syarruhu, banyak keburukannya, wa yadiku ala ahli, sempit hati orang yang tinggal di dalam. Jadi kalau ada apa-apa emosi aja bawanya di rumah, nak bongi-bongi aja kojonya, berarti jangan baca Quran. Ibu-ibu nak bongi-bongi aja kojonya ke anak, ya ndak ada masalah, bongi aja kojonya, berarti itu jangan baca Quran. Hatinya sedang berpenyakit. Ini luar biasanya Al-Quran, obat bagi penyakit hati. Kemudian Al-Quran yang kita baca apa Ibu, itu di akhirat besok memberikan syafaat kepada kita bersama. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti Al-Quran di hari kiamat datang syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi apa Ibu, kalau ingin mendapat syafaat awak di padang mahsyar dari Al-Quran besok, banyaklah membaca Al-Quran. Apa-apa di kampung awak kok kebanyakan profesinya pemotong kan? Boleh enggak awak pemotong ke imbo kadai imbo Al-Quran? Boleh. Asal diletakkan di tompek berosio. Sedang istirahat awak nyadap karet, melukis karet tuh. Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ya kan? Ibu-ibu contoh itu juga di rumah banyak buka Al-Quran, jangan banyak nonton TV, jangan banyak nonton sinetron, banyak membuka Al-Quran. Kalau wasonya gara-gara nonton TV, nonton sinetron, terganggu baca Quran awak, matikan TV itu. Ambil remote, matikan. Ndak tahan no tangan awak tu, mata awak ndak nonton TV. Bapu caunya lah memotin TV kau ndak jo tahan tu. Ambil TV tu, angket, jual. Tolong ibu-ibunya, ibu ndak ada TV. Kalau TV itu membuat awak jauh, jarang membuka Al-Quran, jual TV itu. Karena Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita. TV itu sinetron, acara TV sampai bilo-bilo kan menarik tahu. Itu yang awak ikut. Nauzubillah min zalik. Jadi Al-Quran awak buka di rumah kita. Ya, luangkan waktu awak untuk membaca Al-Quran agar di akhirat besok Al-Quran pun memberi syafaat kepada kita bersama. Kira-kira aku mau tanya ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan ada absennya kalau sholat enggak? Ya kan ada liburnya kan ibu-ibu ya? Apa liburnya? Kalau datang bulan sedang haid. Kira-kira kok Pak Bu, kalau awak sedang halangan, boleh enggak megang Quran? Boleh enggak ibu-ibu?
Ndak boleh awak sedang berhadas besar menyentuh Al-Quran, ibu-ibu. La yamassuhu illal mutahharun. Ndak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang suci. Jangankan sedang haid, Bu. Sedang ndak berhadas kecil awak kok takontui awak perut. Wudu awak dulu baus pegang Al-Quran. Apa sedang berhadas besar? Berhadas besar sedang haid, sedang nifas, ndak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ndak boleh nyentuh Quran, kalau baca Quran boleh ndak? Boleh ndak ibu-ibu? Sedang berhalangan. Boleh ndak membaca Quran? Hah? Boleh. Nyentuh mushaf ndak boleh, baca Quran boleh. Ustaz bapa lu cara menyentuh membaca Quran ndak menyentuh. Makanya dihafal kan? Yang hafal awak baca. Misalnya uang sedang suci gua, ada ibu tu sedang suci, ya, saya itunya membaca satu juz Al-Quran, awak ingin contohnya membaca satu juz Al-Quran, tapi sedang berhalangan, bapa caranya, apa ayat yang kita hafal dalam Al-Quran, wadduha misalnya, baca wadduha tu, baca wadduha banyak-banyak, itulah sama pahalanya, jadi ibu-ibu membaca satu juz tadi. Jadi menyentuh Al-Quran tidak boleh bagi orang yang berhadas besar, tapi boleh membaca Al-Quran. Awak kan lolok kan disunahkan dek Nabi apa Bu? Membaca ayat kursi. Kan sunnah awak sebelum lolok berwuduk dulu. Wuduk. Contoh wuduk solat. Itu hadis Nabi mengatakan disunahkan awak Pak sebelum lolok itu berwuduk seperti wuduk solat. Contoh apa wuduk solat? Ambil air, basuh muka kita. Mana muka tu? Sampai ke bawah. Dagu. Itu wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan. Tangan contoh apa? Mohon maaf. Ambo sering tengok apa-apa Jumat, solat Jumat di masjid. Ya, itunya ketikanya wuduk, contoh apa gaya berwuduk? Lipit tangan iduin keran lipit tangan, basuh tangan cuneko sampai siko. Sah wuduknya ndak ibu-ibu? Ndak. Sah solatnya ndak. Boleh enggak menyentuh Al-Quran? Ndak boleh, karena dia dalam keadaan tidak suci. Ndak sah wuduk sampai siko. Padahal kata Al-Quran wa aydiyakum ilal marafiq, wuduk tuh dari ujung jari sampai siku. Jadi wuduk tuh basahkan siku, yang mana siku sampai siku. Tangan kanan, tangan kiri. Kemudian wamsahu biru'usikum. Basuhlah, usaplah. Bu atau kepala? Bu atau kepala, Bu? Pak Imam, yang dibasuh wuduk tu bu atau kepala? Rambut. Berarti kalau ada apa tu botak permanen, tak tesah wuduknya selama ukol. Bang Amri bu adanya kan? Ada apa tu sakit, gugur obuknya, botak permanennya. Berarti tak tesah wuduknya kalau obuk dibasuh. Apa cara tu? Ada ibu-ibu di tempat lingkungan ambo di Kubang, dianggapnya yang dibasuh ketika wuduk tu obuk. Jadi contoh punya pakai jilbabnya, pakai mukena, basuh muka situ ikran, obuknya kan panjang pakai pang, diangke dibasuh buat belakang contoh itu. Contoh basuh sayu, sah wuduknya ndak sah. Kata Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usapkan air ke kepala kalian. Kebetulan obuk di kepala, berarti sah wuduk kita walaupun ndak ada obuk di kepala. Selagi ada kepala, sah wuduk kita. Ibu keguguran obuk berwuduk, asal kone palo sah walaupun tidak ada obuk. Tapi kalau tidak ada kepala, itu memanglah payah. Syaratnya ada kepala. Ya. Jadi wuduk kita sebelum lolok seperti wuduk solat. Siap itu nih ibu-ibu lagi berhalangan nih baca Al-Quran. Sunnah Nabi. Apa Al-Quran yang awak baca sebelum lolok? Nih, yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi. Yang ketiga,
Ikut zikir dari Nabi ko Pak, zikir al-maksur. Baca zikir tiga kul. Kul huwallah, al-falaq, an-nas. Itu kan Al-Quran tuh. Jadi walaupun sedang berhalangan ibu-ibu, tidak boleh menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, tapi beliau membaca ayat Al-Quran. Ayat kursi, ayat Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat Al-Quran. Baca sebelum lolok. Ketika baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah turunkan malaikatnya malam itu untuk menjaga kita. Jadi kalau ada seposan, kalau ulek nak menggigi awak malam tu, ketika membaca Al-Quran sebelum lolok, Allah jaga kita dari gangguan hewan-hewan tersebut. Bahkan kalau ada orang nak mensihir kita, ngim penyakit ke kita Pak Bu, nak sakit hati ke awak, dibuatnya awak penyakit, dikimnya melalui dukun, dikim ke awak. Dengan awak membaca Al-Quran sebelum lolok, dengan izin Allah, tidak sampai penyakit itu ke kita. Jadi kalau ada ibu-ibu ya, anak gadi ibu-ibu, ya, walaupun dia sedang haid, suanya banyak membaca Al-Quran, ayat-ayat yang inyo hafal. Supaya apa? Supaya Allah lindungi inyo dari gangguan syaitan, dari gangguan jin, dan dari berbagai musibah dan bencana. Ini keajaiban dan kelebihan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini dalam hadis lain juga Nabi sebutkan, Al-Quran itu adalah di mana ketika kita membacanya, di waktu itulah Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi kalau ingin apa ibu Allah bacakan ke kita, berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita yang berbicara kepada Allah, itu apa nama ibadahnya ibu? Solat. Kalau solat tu awak solat kini ya, solat sunnah. Maka solat sunnah itu waktu di mana kita berbicara kepada Allah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, itu waktu di mana Allah yang berbicara kepada kita. Jadi kalau ingin awak berbincang dengan Allah, maka banyaklah solat sunnah. Beko malam, jago wak jam 3. Ngapo Pak Bu? Solat tahajud. Tahajud beko malam. Jam berapa Ustaz? Jam 3. Tolong iko Bang Amri, ada grup WA-nya jamaah awak kah, RT awak kah? Grup WA-nya ada ndak? Di kampung kah? Ndak ada. Nomor-nomor jamaah warga ada sama abang kan? Tolong bekok malam jam 3 abang jago. Tokan nomor apa-apa kah? Jam 3 telepon. Bang. Apa? Jago tahajud. Motin. Yo nya motin. Telepon cik-cik apa-apa awak. Supaya apa? Supaya tahajud. Mungkin Bang Amri tak pernah buat selama kan? Besok pagi bos apa-apa kah? Dan tadi malam dijaga kan dia Amri katanya. Ngapa? So tahajud Dan iya jo nya. Mungkin awak dianggap aneh Bang. Mungkin kata warga, alah ningin puangai kan. Kan itu. Kalau awak tak biasa buat amal, tiba-tiba awak ngingatkan uang untuk solat. Kata masyarakat kita, alah ninggalkan puangai. Kan itu. Janjian sampai puluh air kan itu. Na'udzubillah min zalik. Tapi tidak apa-apa. Jagakan jamaah awak untuk solat tahajud. Ibu, jam 3 tahajud. Jangan sahur dulu. Sahur itu sunnahnya jam 4. Ketika awak 10 menit mau masuk waktu imsak. Tahajud dulu. Tahajud itu adalah solat di mana kita berbicara kepada Allah. Kalau baca Quran tadi, Allah yang berbicara pada kita, tapi solat kita yang berbicara kepada Allah. Tahajud malam bekok. Mungkin bertanya, Ustaz, Buya, kamilah bau muka, ponek-ponek badan, tak bisa solat tahajud malam, jam 4 bisa jago, tak bisa jam 3 tahajud, bisa ganti dengan solat yang lain, bisa. Besok pagi awak solat sunnah, yang solat sunnah kau pahalunya lebih kurang sama jo tahajud. Apa tu? Jam 7 mulainya sampai jam 11 lebih kurang. Solat apa tu? Duha. Kerjakan duha Pak Bu besok. 2 rakaat.
pagi. Minimal 2 rakaat. Apa bacanya Ustaz? Bacanya biasa, baca Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, sunnah baca surah Wasyamsi Waduhaha. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surah Wadduha. Ustaz, kami lah baumu Ustaz. Ndak hafal dek kami surah As-Sams tu. Ndak hafal dek kami surah Ad-Duha tu. Boleh kami solat duhanya? Boleh. Ganti dengan surat yang lain. Apa suratnya? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai habis. Bertanya ibu-ibu, Ustaz, ndak hafal dek kami surat Al-Kafirun? Boleh ganti dengan yang lain? Boleh. Ganti dengan surat langganan ibu-ibu. Apa tu? Hah? Qul huwallahu ahad. Ayat langganan awak. Ada di pokan yang tanya, Bu, Qul huwallahu ahad tu surat apa namanya tu? Surah Al-Ikhlas Ustaz. Ni ada apa nama surah Al-Ikhlas? Nya ikhlas sok baca Ustaznya. Anda cina itu Al-Ikhlas tu maknanya murni. Jadi isi ayat tu memurnikan tauhid. Jadi apa ibu, kalau ndak hafal yang panjang nak solat duha jo awak baca Qul huwallahu ahad. Ndak hafal Qul huwallahu ahad, ganti yang lebih pendek. Apa? Inna ataina. Ndak hafal inna ataina, Al-Fatihah aja baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sah duha awak? Sah. Ndak hafal Al-Fatihah. Ndak usah sembahyang duha sih kok guliang kami sembahyang sama-sama kan itu. Nauzubillah min zalik. Jadi apa ibu? Banyak dirikan solat karena solat tu waktu di mana kita berbicara pada Allah. Setelah banyak solat baru setelah itu awak banyak baca Quran. Sudah sembahyang duha buka Al-Quran. Ndak tolok sehalaman buat 1 juz. Ndak tolok 1 juz lepas ni asa buat 2 juz. Semakin banyak awak baca, semakin godang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Al-Quran, insya-Allah nanti di hari kiamat Al-Quran tu datang kepada kita Pak Bu memberikan syafaat. Bahkan ulun sampai hari kiamat ketika awak lah masuk ke dalam kubur, kan awak di dalam hadis disabui kalau lah masuk ke dalam kubur, masyarakat yang mengantaukan kita lah baliknya sama-sama 7 langkah masyarakat awak berjalan dari pemakaman tu, datang malaikat. Datang malaikat. Malaikat apa Pak Bu? Mungkar nakir. Datangnya. Ditanya awak ya. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan tu, selamat awak tuh. Diberikan nikmat kubur. Tapi kalau tidak bisa jawab pertanyaan malaikat tu, itu mendapat siksa kubur. Apa pertanyaan malaikat tu? Yang pertama, marrabbuka. Apa bahasa awaknya? Siapa Tuhanmu? Ma kitabuka. Apa kitabmu? Ya, ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Bisa tak ibu-ibu jawabnya? Bisa. Awaklah belajar di MDA dulu, lapal ya awak. Kalau ditanya besok oleh malaikat dalam kubur, marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Allah. Ma kitabuka? Al-Quran. Ma kiblatuka? Ka'bah. Selesai. Tapi yang jawab pertanyaan malaikat dalam kubur tu tidak muncul awak, tidak lidah awak, ibu apa. Siapa yang menjawab besok? Amal awak. Al-Quran yang sering kita baca waktu masih hidup, itulah datang besok menjadi amal soleh kita. Itulah besok yang jawab pertanyaan malaikat tu. Di akhirat besok, ketika ditanya oleh Allah tentang amal-amal kita waktu hidup di dunia, yang menjawab pertanyaan Allah dan malaikat tu apakah mulut kita? Enggak. Tidak bisa mulut awak bercakap di akhirat besok dikunci. Kata Allah dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Memberi saksi kaki mereka. Jadi besok yang berbicara itu bukan mulut, tangan awak, kaki awak. Besok di akhirat yang bercakap, yang beri saksi di hadapan Allah. Jadi siapa yang membela kita besok? Amal soleh kita. Apa itu amal soleh kita? Itulah Al-Quran yang kita baca waktu hidup di dunia. Jadi apa ibu kalau ingin dibela besok oleh Al-Quran di dalam kubur,
di padang mahsyar, maka akrablah dengan Al-Quran sewaktu kita masih hidup. Banyaklah memegang Al-Quran, banyaklah membuka Al-Quran. Sedang menggalih ibu-ibu, ada ibu-ibu awak yang menggalih sih kok, buka kodai. Sedang duduk di kodai nunggu uang pemboli datang, buka Al-Quran. Apa-apa sedang ngumpul di kodai, sedang nongkrong, kodai kopi atau apa, sambil nongkrong tu buka Al-Quran. Sobik ke kawan-kawan, bang, sebelum awak ceto-ceto politik, ceto-ceto apa, buka Al-Quran awak sama-sama baca Quran awak dulu ya. Baca Quran. Lah selesai baca Quran, bawa ceto awak. Barokah enggak? Barokah. Sedang ngumpul-ngumpul ya, buka Al-Quran. Nanti setelah awak meninggal, datang Al-Quran itu kepada kita, memberikan syafaat dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, ambo ingin membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran kau tidak lancar membaca. Makharijul hurufnya tidak topek. Tajwidnya tidak topek ambo. Panjang pendeknya tidak joleh. Kadang yang panjang dibaca pendek. Kadang yang pendek dibaca panjang. Kadang yang izhar dibaca berdengung, gunnah. Berdosa tu Ustaz? Tidak. Kalau awak tidak tahu. Kalau awak sedang belajar, tetap baca Quran. Tidak topek tajwidnya Ustaz? Tetap baca Al-Quran. Allah tidak menilai lancar atau tidak lancarnya membaca Quran. Tapi yang Allah nilai apa ibu adalah sejauh mana keinginan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan kok kalau ditanya amal soleh apa yang kerjakan? Dua aja jawaban ambonya. Perbanyak membaca Quran dan perbanyak solat sunnah. Insya Allah di akhirat besok Allah selamatkan kita di hari tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal soleh yang kita katakan. Dan terakhir pesan nambo kapa ibu ya, banyak anak muda di kampung awak kan, di Pulau Jambu go banyak anak-anak SD, banyak anak-anak SMP, banyak anak-anak SMA, banyak remaja-remaji, pemuda-pemudi. Siapa yang mamboknya ke agama Allah tuh? Ikut tanggung jawab awak kita bersama Pak. Apa-apa sebagai tokoh masyarakat, sebagai RW, RT, sebagai pengurus musola, ibu-ibu ajak anak awak baca Quran sama-sama. Ya, ajak pemuda-pemuda kita kembali kepada agama Allah. Masjid godang di depan, musola awak ancak. Bapa musola di Pulau Jambu go Bang Amri? 2. Masjid depan ada musola 2. Tolong diisi. Ambo Masya Allah ya. Mungkin gara-gara hujan tadi kan, mudah-mudahan malam besok, malam ke-22 kok penuh musola kok ya. Ambo tadi pas sedang ceramah kok, lalu lalang nampak anak-anak muda depan kok. Pemuda-pemudi awak, remaja-remaji awak. Masya Allah. Yang mudah-mudahan besok amunya singgah di musola kok, ikut solat tarawih bersama-sama, ikut solat witir bersama-sama juga kita. Setelah itu ikutnya tadarus baca Quran bersama-sama. Ikut imam masih muda, imam awak ajaklah pemuda-pemuda imam. Ikut tadarus bersama-sama di musola agar Pulau Jambu menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lingkaran. Tadarus awak bersama-sama, baca Quran bersama-sama. Ndak umur remaja tu baca Quran di musola, di masjid. Anak ibu baca Quran di rumah masing-masing agar rumah awak kau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan nambo kepada kita bersama di malam peringatan nuzulul Quran, yaitu peringatan turunnya Al-Quran. Jadi banyak mukjizat Al-Quran, kelebihan Al-Quran itu, dan itu akan kita dapatkan ketika kita banyak berinteraksi atau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi ahli Al-Quran, ya, bukan ahli sinetron, bukan ahli TV, bukan ahli handphone, bukan ahli media sosial, tapi ahli Al-Quran. Dan insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan ambo kepada kita bersama malam iko. Selanjutnya besok kalau ambo ngisi tausiah ada sesi tanya jawab. Wak buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ibu tanyakan tentang nuzulul Quran, tentang Al-Quran,
dipersilahkan. Iko ayu tu pemateri ko bang. Bismillah. Kalau tadarus bacampu apa-apa jo ibu-ibu, boleh ndak? Bu, kan ada ustaznya Bang Amri ya, ndak boleh bacampu apa-apa ibu-ibu doanya. Apa-apa gue ibu-ibu lo penyemangatnya, dia ndak boleh tuh, ndak semangat tadarus lah. Kan itu tadi cerita kan, boleh ndak Pak bacampu apa-apa ibu-ibu? Kalau yang bacampu tuh anak-anak muda, ketika nyo tadarus tu sompat lo main pandang-pandang ndak boleh. Itu haram. Tapi kalau apa-apa lah baumu, buat lingkaran sama-sama baca Quran. Ndak apa dah kalau lah baumu. Ya, awak yang awak cai ketika berkumpul bentuk lingkaran tu kan ya ingin baca Quran bersama-sama, ya semangat. Tapi kalau yang bentuk lingkaran tu apa-apa umur 40 ke bawah, ibu-ibu umur 40 ke bawah, itu ya bahaya, bisa konslet. Lebih baik ibu-ibu sendiri, apa-apa sendiri. Tapi kalau lah umur, Bang Amri lah berapa umur? 20 50 apa berapa umur Pak kini Pak? Lupa Pak. 60 lah. Kok 7 boleh. Ya. Ndak kalau laba umur awak ndak apa dah. Bentuk lingkaran. Ibu-ibu kalau laba umur sama-sama bentuk lingkaran baca Quran sama-sama. Itu loh buat awak semangat. Jadi kalau ustaz mengatakan ada buya mengatakan ndak boleh dicampur-campur lah. Yang ndak boleh campur-campur tu yang masih muda. Gejolaknya masih tinggi itu ndak boleh. Tapi kalau laba umur itu buat awak semangat, ndak apa bentuk lingkaran sama-sama baca Quran awak secara bergantian. Jangan gara-gara ndak boleh ndak mau baca Quran. Kalau sebagai imam gua, ndak boleh bercampur kalau. Jo ustazah gadi. Konslet beko. Ndak jadi baca Quran. Tapi kalau laba umur silahkan. Itu kalau ada ustaz-ustaz yang melarang ya itu yang hamba sampaikan. Boleh. Ya, Pak, Bu, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ibu-ibu, bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.